Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dr. Lady, dalam acara program Belajar Sehat. Kali ini video dokter adalah tentang materi mengajar dokter di kelas online ya. Jadi ini untuk mahasiswa kedokteran. Pelajaran kita hari ini tentang gagal jantung. Jadi ini kelas online pada Jayapura Senin 5 Oktober 2020 kemarin ya. Ya, mungkin kita akan lihat ini gambar jantung. Jadi ini diperkirakan jantung berdenyut bila semakin cepat dan tidak teratur karena terjadi gagal jantung ya. Ya, jadi ini cuma gambar ini untuk menginspirasi kita bagaimana jika jantung mengalami gagal jantung, kira-kira seperti apa ya. Tapi ini bukan gambar suatu gagal jantung, tetapi ini animasi tentang bentuk jantung ya. Jadi supaya kita ada gambaran jika jantung membesar itu kayak gimana. Jadi ini untuk mengingatkan kita kembali bagaimana bentuk jantung ya. Gagal jantung pendahuluan. Gagal jantung adalah masalah kesehatan yang paling progresif di mana terjadi peningkatan angka mortalitas dan morbiditas pada negara-negara maju ataupun negara-negara berkembang termasuk Indonesia, di mana usia pasien relatif lebih mudah dibandingkan negara-negara di bagian Eropa dan Amerika dan disertai dengan tampilan klinis yang lebih berat. Ini menurut Perki 2015. Definisi dan diagnosis. Jadi untuk mendefinisi, bila ditanya definisi dari gagal jantung, ini juga sudah menuju atau menunjukkan diagnosisnya. Jadi dengan kita mengetahui definisi, itu juga adalah kita mengetahui diagnosisnya. Maksudnya bagaimana ya dok? Kok definisi berhubungan dengan diagnosis? Ya, jadi definisi gagal jantung itu ada algoritma diagnosis gagal jantung. Nanti kita lihat di gambar 1. Tetapi dengan kita mendefinisikan suatu gagal jantung, berarti kita sudah juga mendiagnosis suatu gagal jantung. Loh, kenapa begitu ya dokter? Ya, jadi dengan kita menyebutkan definisi dari gagal jantung, artinya di dalam definisi itu harus ada sign, symptom, dan bentuk objektif. Nah, signs dan symptom ini kita dapat dari mana? Dengan kita menganamnesis. Jadi dengan kita menganamnesis pasien-pasien kita sudah bisa mendiagnosis 75% untuk mendiagnosis gagal jantung ini. Dengan ditambah bukti objektif, baru 100% dengan tanda-tanda bukti objektif ya. Ya, jadi kita mulai ya. Di sini definisi gagal jantung itu, jika ditanyakan apa definisi dari gagal jantung, harus ada sign, harus ada symptom, dan harus ada tanda objektif. Jadi harus ada tiga ini ya, sign, symptom, dan bukti objektif. Ya. Lihat tabel 1 ya, definisi gagal jantung. Gagal jantung merupakan kumpulan gejala klinis pasien dengan tampilan seperti gejala khas gagal jantung, sesak napas saat istirahat atau aktivitas, dan juga mudah lelah
serta edem tungkai. Dan tanda khas gagal jantung seperti takikardia, takipno, ronki paru, efusi pleura, peningkatan tekanan vena jugularis, edem perifer, hepatomegali, dan tanda objektifnya gangguan struktur atau fungsional jantung saat istirahat, kardiomegali, suara jantung ketiga, murmur jantung, abnormalitas dalam gambaran ekokardiografik, kenaikan konsentrasi peptida natriuretik. Tabel 2 manifestasi klinis gagal jantung. Jadi di sini gagal jantung bukan merupakan suatu diagnosis penyakit, tetapi ini adalah manifestasi klinis. Jadi bila kita mendapatkan pasien dengan gagal jantung, maka kita harus mencari kausanya dengan cara anamnesis, di mana harus ada sign, symptom, and bukti objektif. Dan untuk gejala-gejala tipikalnya, sesak napas, ortopno, paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi sesak napas itu yang dyspnea di effort itu ya, DD, biasa disingkat dengan DD, dyspnea di effort, ortopno, OP, PND, paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, toleransi aktivitas yang berkurang, juga cepat lelah, bengkak di pergelangan kaki. Dan gejala yang kurang tipikal di sini ada batuk di malam hari, mengik, berat badan yang bertambah lebih dari 2 kg per minggu. Jadi bila kita mendapatkan pasien-pasien dengan, kita merawat pasien-pasien dengan gagal jantung, kita dalam terapi kita harus mengukur berat badan pasien setiap hari sehingga kita bisa melihat apakah berat badannya menurun atau bertambah. Jadi kita menimbang berat badannya ya. Nah, berat badan yang turun biasa pada gagal jantung yang stadium lanjut. Jadi di sini pasien-pasien juga yang gejala kurang topikalnya juga dengan nafsu makan yang menurun. Juga perasaan bingung, ini perasaan bingung terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut. Nah, gejala kurang tipikal juga untuk gagal jantung di sini ada depresi, berdebar, pingsan, ya. Dan untuk tanda gagal jantung yang spesifik di sini adalah peningkatan jugularis vena pressure yang lalu singkat dengan JVP, juga ada reflux hepatojugular, juga ada suara jantung S3 galop, apex jantung bergeser ke lateral, dan pada tanda spesifik gagal jantung juga ada bising jantung. Nah, tanda yang kurang spesifik, yang kurang tipikal di sini juga ada edem perifer, krepitasi pulmonal, suara pekak di basal paru pada perkusi, juga bisa takikardia, nadi irregular, nafas cepat, hepatomegali, ascites, cachexia. Ya, ini semua disadur dari European Society Cardiologist Guideline for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012. Tabel 3 di sini, jadi kita setelah kita mengetahui, kita anamnesis, kita masuk ke dalam setelah kita menganamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik untuk tanda-tanda objektifnya, lalu kita masuk kepada diagnosis. Di sini untuk mendiagnosis kita harus mengetahui kalsifikasi dari gagal jantung. Jadi gagal jantung ini masuk ke stadium mana? Jadi stadium awal atau stadium sedang atau stadium akhir, stadium yang sudah
tidak bisa ditolong. Jadi di sini ada klasifikasi gagal jantung berdasarkan kelainan struktural. Jadi untuk berdasarkan kelainan struktural disebut ada stadium A, stadium B, stadium C, dan stadium D. Jadi stadium A di sini adalah pasien-pasien yang memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi gagal jantung, tetapi tidak terdapat gangguan struktural atau fungsional jantung dan tidak terdapat tanda atau gejala. Ya, contohnya di sini misalnya pasien-pasien dengan endokarditis ya. Jadi dengan infeksi endokarditis ini kan akan jatuh kepada gagal jantung. Jadi jangan sampai jatuh ke gagal jantung. Jadi ini ada resiko tinggi yang akan berkembang menjadi gagal jantung. Tetapi tidak ada struktural tanda-tanda terdapat gejala atau simptom ya. Untuk stadium B di sini telah terbentuk penyakit struktur jantung yang berhubungan dengan perkembangan gagal jantung, tetapi tidak terdapat tanda ataupun gejala. Misalnya di sini ya, contohnya. Ini sudah ada tanda atau kelainan penyakit struktural jantung, misalnya aorta stenosis. Aorta stenosis sudah terjadi pada awal-awal umur, misalnya muda, tetapi tidak diketahui munculnya munculnya keluhan itu setelah umur lanjut, misalnya kayak gitu ya. Jadi tidak diketahui, tetapi sudah ada tidak ada keluhan sesak napas DOP pendek, tetapi sudah ada gangguan struktural pada jantung ya. Untuk yang stadium C itu gagal jantung yang simptomatik berhubungan dengan penyakit struktural jantung yang mendasari. Jadi sudah ada tanda-tanda, sudah ada gejala, dan jadi sudah ada struktural, gangguan struktural, dan sudah ada simptomnya. Jadi sudah ada penyakit struktural dan juga ada simptom. Jadi stadium A tadi apa? Memiliki resiko untuk nanti jatuh kepada gagal jantung, tetapi tidak ada gangguan struktural maupun simptomnya. Yang stadium B telah terbentuk penyakit struktural jantung yang berhubungan dengan, jadi stadium B itu sudah ada penyakit struktural jantungnya, tetapi tidak ada DOPPND-nya, tidak ada gejala-gejala simptomnya, simptom gagal jantung. Kalau stadium C, sudah ada penyakit struktural dan sudah ada signs and symptom. Nah, untuk stadium D, itu penyakit yang sudah struktural dan sudah simptom yang sudah berat sekali, saat istirahat pun sudah ada keluhan, apalagi beraktivitas ya. Dan ini stadium D ini pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi yang sudah maksimal sekali, tetapi masih refraktor. Refraktor artinya masih keluar masuk rumah sakit dengan keluhan yang semakin memberat, jadi tidak membaik dengan obat-obatan. Nah, ini salah satu stadium D ini ya. Nah, untuk klasifikasi berdasarkan kapasitas fungsional, berdasarkan NIHA, kelas NIHA. Jadi NIHA kelas 1, di sini tidak terdapat batasan dalam melakukan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik sehari-hari tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Jadi itu kelas 1 ya. Untuk kelas 2, terdapat batasan aktivitas ringan. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, namun aktivitas fisik sehari-hari menimbulkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Untuk kelas 3, terdapat batasan aktivitas bermakna. Tidak terdapat keluhan saat istirahat, tetapi aktivitas fisik ringan menyebabkan kelelahan, palpitasi, atau sesak napas. Jadi untuk kelas 1 itu aktivitas apapun juga tidak menimbulkan kelelahan, palpitasi, dan sesak napas. Untuk yang kedua, untuk kelas NIHA kedua itu aktivitas sehari-hari, aktivitas ringan sudah ada kelelahan, tetapi pada saat istirahat dia sudah mulai membaik.
Jadi aktivitas sehari-hari tidak terdapat kelelahan ya, begitu ya. Untuk kelas 3 itu terdapat aktivitas yang bermakna. Jadi aktivitas sehari-hari pun dia sudah menyebabkan kelelahan, palpitasi, dan sesak napas. Nah, untuk kelas 4 itu tidak dapat melakukan aktivitas tanpa keluhan. Jadi terdapat gejala saat istirahat. Jadi saat istirahat sudah ada keluhan yang meningkat. Keluhan DDOPPND, sesak napas itu ya. Tetapi pada saat istirahat saja sudah terdapat gejala, apalagi melakukan aktivitas, yaitu jadi kelas fungsional 4. Jadi klasifikasi gagal jantung ini sumbernya dari ESC Guideline, European Society Cardiology Guideline for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008. Ya, ini gambar 1. Ini adalah alur algoritma diagnosis gagal jantung dari ESC Guideline for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012. Di sini curiga bila kita suspek gagal jantung, kita bedakan ini onsetnya akut ataupun onset selain akut. Lalu kita lakukan pemeriksaan X-ray, ronsen toraks, dan EKG. Lalu kita konsul kepada dokter spesialis jantung untuk ekokardiografi, dan kita mengecek NT-proBNP-nya. Jika gagal jantung sudah dipastikan, tentukan etiologi dan mulai terapi yang tepat. Jadi penyebab lain dari kita harus tahu juga ya. Jadi kita melakukan pemeriksaan NT-proBNP atau natriuretic peptide. Jadi kita harus melihat juga penyebab lain meningkatnya level natriuretic peptida. Pada kondisi akut adalah pada akut coronary syndrome atau atrial atau ventricle arrhythmia, emboli paru, sepsis. Jadi kita harus melihat pada kondisi itu juga dia meningkat. Nah, kondisi yang non akut adalah pada usia tua, lebih dari 75 tahun, juga pada aritmia atrial atau pada LVH. Natriuretic peptide ini juga akan meningkat. Ya, begitu ya. Jadi kita harus aware terhadap, jadi kita bila sudah curiga, kita langsung menentukan onset ini akut atau kronik. Bila ini akut, kita EKG, X-ray, kita konsul kepada dokter spesialis jantungnya, sambil kita mengecek NT-proBNP-nya, dan bila dari EKG itu EKG normal dan NT-proBNP-nya kurang dari 300 atau BNP-nya kurang dari 100, ini adalah gagal jantung unlikely. Ya, jadi kita melihat kondisi pasien saat itu juga ya. Jadi bila kita harus melihat pemeriksaan ini pada rumah sakit kita ada atau tidak. Jadi kita untuk mendiagnosis suatu gagal jantung, kita kembali lagi kepada tadi 3 sign, symptom, and bukti objektif. Jadi kalau di tempat kita tidak ada pemeriksaan NT-proBNP, why not? Kita dengan EKG dan X-ray kita sudah bisa mendiagnosis ini suatu gagal jantung ya. Jadi kita tidak usah putus asa. Kita lanjut teruskan ya. Gagal jantung di sini kita masuk kepada terapi. Jadi setelah kita mengetahui definisinya gagal jantung dari sign dan simptom dan tanda objektif, kita semua dapat dari anamnesa dan pemeriksaan fisik.
Lalu kita menentukan ini diagnosis, alur diagnosisnya bagaimana. Setelah kita curiga ini diagnosisnya ini, kita pastikan dengan EKG dan ronsen toraks, serta di tempat kita ada NT-proBNP atau natric peptide, kita periksa. Tetapi kalau tidak, kita lanjut terus dengan terapi. Jadi pada terapi di sini algoritma terapinya pasien dengan simptom dengan heart failure. Di sini ada warna hijau dan kuning. Hijau adalah kelas 1 dan kuning ada kelas 2A. Di sini kelas 2A nanti kita penjelasannya itu ada di jurnal ya. Jadi kuning itu adalah kelas 2. Jadi pasien-pasien dengan curiga gagal jantung kalau sudah masuk ke level yang kelas 2, kita wajib konsul kepada dokter spesialis jantungnya ya. Nah, jadi pengobatannya di sini kita wajib mengetahui. Jadi bila ada pasien datang dengan sudah terbukti CHF, kita harus melihat algoritma ini ya. Pasiennya juga tidak ada uang, terus yang di pedalaman, ya kita obati. Pasiennya kan tidak ada uang, mau ke kota, mau cari dokter spesialis jantung, ya kita obati dengan apa yang ada di sana ya. Kalau memang harus dirujuk, kita rujuk. Ya, jadi di sini warna hijau di sini, misalnya pasien datang dengan simptom heart failure, pressure ejection fraction, maka akan diterapi dengan ACE inhibitor and beta blocker. Dan kita harus perhatikan di sini warna hijau itu di sebelah kiri ini ada keterangan juga ya. Jadi pasien-pasien jika ada diuretik, kita berikan diuretik jika ada simptom dari tanda-tanda kongesti. Jadi tanda-tanda ada tanda-tanda kongesti, maka kita berikan diuretiknya. Juga pada ejection fraction yang kurang dari 35, kita optimal terapi. Tetapi dengan ada histori riwayat penyakit simptom dari ada riwayat penyakit dengan jantung berdebar cepat sekali, ada VT-VF, ventricle tachycardia ataupun ventricle fibrilasi, maka kita usul untuk implant ICD ya. Ya, jadi pasien-pasien kita terapi dengan pasien dengan heart failure pressure ejection fraction EF-nya masih kurang dari 40%, yaitu kita terapi dengan ACE inhibitor dan beta blocker. Kita uptitrasi, jadi mulai dari dosis kecil. Karena ada pasien-pasien dengan dosis 6,25 ACE inhibitor, dia sudah dosis, jadi misalnya segianya 25, kita seperempatnya saja dia sudah simptomnya, sainsnya sudah membaik ya, sudah berarti dosis maksimalnya pasien ini segini. Tapi kalau misalnya didatangi dengan ada keluhan, kita naikin. Jadi naikannya pelan-pelan, itu namanya uptitrasi. Jadi uptitrasi itu maksimum toleran evidence based dose-nya. Bila tidak membaik lagi, kita lihat masih tetap ada simptomnya lagi, maka kita lakukan evaluasi ke kardiografi. Bila EF-nya masih kurang dari 35%, kita lanjut kepada pemberian MR antagonis ya. Jadi kita uptitrasi juga maksimum toleransinya dari evidence base-nya ini di bagaimana. Jadi kita harus ingat ya, pemberian MR antagonis di sini seperti spironolactone. Jadi ini dia membantu untuk jantung untuk mengatur stroke volume dari jantung di sini. Tetapi di sini dia punya kontrain, dia menghemat kalium, sehingga kita harus memperhatikan lab. Jadi kita harus memperhatikan
obat-obat yang dokter sebut di sini, kita harus memperhatikan kontraindikasi dari obat-obat ini ya, sehingga pasien ini kita memang follow up benar-benar ya, jadi tidak main-main ya. Jadi kita follow up benar-benar kontraindikasi dari obat-obatan ini bagaimana, sehingga pasiennya benar-benar. Jadi jangan kita langsung lanjut ke yes, no, atau lanjut ke algoritma ini, tidak, tapi kita optimal terapi, kita lihat pasiennya teratur minum obat tidak, kita anamnesa, kita harus lihat misalnya pasiennya orang tua, terus tidak ada orang di rumah yang jagain, ya berarti obatnya kan memang dia nggak minum, tidak ada yang jagain, dia lupa juga karena orang tua. Jadi kita harus melihat semua itu. Jadi kita butuh orang, misalnya perawat, ada yang di rumah untuk melihat obat-obatannya pasien ini. Jadi kita melihat semua hal ya, jadi tidak hanya obat ini dikasih tidak berhasil, kita lanjut ke berikutnya. No. Jadi kita melihat semua situasi dan kondisi dari pasien ini bagaimana ya, latar belakang dari pasien kita satu persatu individu itu sangat berbeda. Ya, jadi kembali lah kita ke algoritma ini. Jadi misalnya kita sudah pemberian obat-obatan MR antagonis ini, tetapi pasiennya masih dengan simptom, dan kita evaluasi dari ekokardiografinya di sini dengan hasil masih kurang, left ventricle ejection fraction-nya masih kurang dari 35%, tidak naik-naik juga, maka kita lanjut kepada yang warna putih ya. Di sini ada able to tolerance ACE inhibitor or ARB. Jadi kita melihat toleransi dari ACE inhibitor. Misalnya sudah ada gangguan misalnya sudah ada gangguan di ginjal, kita ganti kreatininnya naik atau apa, kita ganti dengan ARB ya. Nah, setelah itu kita juga mengevaluasi EKG dari pasien. Kita melihat pasien ini masih sinus rhythm atau tidak. Jika masih sinus rhythm, kita lihat IRS durasinya, apakah lebar-lebar lebih dari 130 milisecond, atau juga kita lihat heart rate-nya apakah sudah lebih dari 70 blood pressure per menit. Bila sinus rhythm dengan heart rate lebih dari 70 blood pressure per menit, kita kasih ivabradine. Tapi bila pasien-pasien dengan QRS duration-nya masih lebar-lebar, dengan masih sinus, berarti kita mengevaluasi apakah perlu pemberian CRT ini ya. Nah, untuk pasien-pasien yang masih kita sudah kombinasi dengan pemberian obat-obatan tetapi masih resisten ya, berarti kita simptomnya masih ada, kita sudah terapi dengan berbagai obat, sudah optimal medical terapi juga, tetapi masih resisten bolak-balik terus, berarti ya kita harus penambahan dengan digoxin atau pemberian ISDN. Untuk juga kita melihat apakah ini harus ditransplantasi jantung atau tidak. Jadi semua hal kita lihat di sini ya. Tapi bila simptomnya tidak, ya berarti kita melihat apakah ada kongesti atau tidak. Kita melihat apakah perlu pemberian diuretik dose atau tidak ya. Jadi kita melihat pasien untuk gagal jantung ini dari semua ya, sign, simptom,
simptomnya sudah bagus, sayangnya sudah bagus, kita lihat tanda-tanda objektifnya, apakah masih ada gangguan di mana, jadi kita tujuan kita terapinya itu untuk apa. Jadi kita tujuan terapi misalnya masih kelas 1, ya jangan sampai jatuh ke kelas 2, masih minimal itu kembali ke kelas 1 ya. Jadi kita pertahankan di situ. Jadi ada pasien-pasien yang tanya, ini dokter apakah bisa kita dengan gagal jantung kita bisa kembali normal? Ya bisa dengan latihan ya. Jadi misalnya kalau kelas 1 2 ini kita kembalikan menjadi normal bisa. Tetapi makanya ACE inhibitor itu nanti mahasiswa kedokteran baca ya untuk apa? Fungsi-fungsi dari ACE inhibitor, beta blocker, obat-obat ini kontraindikasi, dosis uptitrasinya dari dosis kecil sampai dosis maksimumnya berapa, diberikan berapa kali sehari, itu nanti dibaca ya. Nah, untuk pasien-pasien yang jadi kita harus berikan semangat spirit kepada pasien bahwa Bapak bisa kembali ke normal. Makanya ada obat ACE inhibitor untuk remodeling dari jantungnya bisa kembali normal lagi. Jadi sehingga kita memberikan semangat ke pasiennya. Tetapi kalau untuk yang stadium-stadium lanjut seperti stadium 4 itu mungkin dengan resisten simptom yang berulang-ulang, ya itu yang di bawah sekali itu ya. Jadi kita sudah pemberian digoxin juga, sudah pemberian isdin juga. Ya kita berarti jangan terlalu memberikan harapan palsu ke pasiennya ya. Jadi ini obat satu-satunya kita transplantasi jantung begitu ya. Ya mungkin begitu dari ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas dengan algoritma dari terapi signs and symptom dari pasien gagal jantung di sini, mungkin bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar ya. Mungkin begitu. Jadi ini cuma poin-poin. Dokter tidak bahas semua obat ini satu persatu, kontraindikasi dan lain-lain ya. Nanti kalian baca sendiri. Mungkin begitu. Ya, untuk gagal jantung, jadi dokter mengajar tentang gagal jantung di sini. Lebih enaknya itu ada contoh kasus ya. Jadi dokter lebih suka memberikan contoh kasus dibandingkan materi yang terlalu banyak. Agak sedikit pusing juga ya nanti. Jadi ini slide dokter ini hanya poin-poin, nanti mungkin bisa baca lebih detail lagi di buku kardiologis Berkey ataupun buku-buku yang lain ya tentang gagal jantung ya. Ya, jadi ini contoh kasus perempuan sudah menikah ya, 60 tahun, datang dengan kalian jaga UGD nih, datang dengan keluhan sesak napas. Riwayat penyakit sekarangnya di Indonesia, pasien sudah tegak dengan gangguan katup sejak 2001. Datang dengan pingsan dan mudah lelah, sesak napas, dyspnea di fortnya ada, ortopneunya ada, proses nocturna dyspnea ada, kaki bengkak tidak ada, kesemutan lemas ada, dan sudah tegak dengan aorta stenosis sejak 2014. Nah, faktor risiko dari pasien ini adalah diabetes mellitus sejak tahun 2001 dan dislipid serta hipertensi, dan pasien juga sudah menopause. Nah, terapi terakhir dari pasien ini adalah bisoprolol 1 kali 5 mg, simvastatin dan 1 kali 10 mg. Nah, kenapa di dokter punya sini ada tulisan terapi terakhir? Jadi untuk pasien-pasien gagal jantung kalian harus menanyakan faktor resiko, jadi keluhan, mulai dari keluhan, anamnesa itu kita berurutan ya, riwayat penyakit sekarangnya, riwayat penyakit dahulunya, faktor risikonya gimana, apakah ada faktor risiko untuk
sakit jantung atau serangan jantung seperti diabetes mellitus, lipid, hipertensi, menopause, merokok, dan lain-lain ya, usia. Dan untuk terapi terakhir itu wajib ditanyakan karena kita bisa tahu pasien ini minum obat tidak, kapan terakhir minum obat. Karena pasien bila tidak minum obat langsung timbul gejala, ya kita kasih lagi terapinya. Terapinya kita treatment lagi, kita diagnosis lagi, dan kita kasih terapi lagi. Tapi kita harus, jadi dengan terapi kita bisa mencari kausanya. Jadi, oh ini kausanya karena pasien ini tidak minum obat teratur. Jadi, anamnesa untuk kapan terakhir itu wajib sekali ya, kapan terakhir minum obat untuk pasien-pasien gagal jantung. Nah, dari pemeriksaan fisik di sini kita bisa melihat keadaan umum pasien ini bagaimana, sadar atau tidak, sakitnya tampak berat, sedang atau ringan, terus tekanan darahnya gimana, 161/84 pada pasien ini, nadinya gimana, respirasinya bagaimana, suhunya bagaimana, saturasi oksigennya bagaimana. Terus kita melihat dari kepala, konjungtiva, pucat, aksara, ikterik atau tidak, CVP, jugular spinal pressure-nya meningkat atau tidak, pada pasien ini tidak, limfonodulit teraba atau tidak, pada pasien ini tidak teraba. Dan pada pemeriksaan dadanya di sini pada paru di sini simetris, ketinggalan gerak, retraksi atau tidak, stem formitusnya sama dextra dan sinistra sama atau tidak, sonor positif pada kiri dan kanan, vesikularnya positif kiri dan kanan. Dan pada pasien ini ada RBBB positif minimal ya. Dan untuk untuk jantungnya di sini ictus cordis tak terlihat. Ya, kita bisa lihat kalau ictus cordis tidak terlihat mungkin karena bantalan lemak di dadanya terlalu tebal atau ototnya terlalu tebal sehingga ictus cordisnya tidak terlihat. Kita bisa dengan palpasi. Palpasi teraba tidak, ternyata teraba di SIC5 linea mid clavicula sinistra. Dan batas jantung kanannya di mana? Linea parasternal dextra. Batas jantung kirinya di mana? Di SIC5 linea mid clavicula sinistra. Dan ada kardiomegali positif. Nah, S1-2-nya normal, tetapi ada bising ejeksi sistolik grade 4/6 punktum maksimum di SIC2 linea parasternal dextra, tapi galop tidak ada. Perutnya flat, peristaltiknya normal, timpani heparlien tidak teraba. Ekstremitas dan tengke juga tidak ada. Nah, dari EKG di sini didapatkan sinus rhythm heart rate 66 kali per menit dengan deviasi aksis ke kiri dan LVH. Untuk ronsen toraks di sini didapatkan ronsen toraksnya segmen aorta menonjol yang biasa dikatakan aorta knop, juga ada kardiomegali. Jadi sesuai ya dengan pemeriksaan fisik. Untuk ekokardiografi dari aortostenosis. Jadi ini teorinya dulu. Untuk ekokardiografi dari aortostenosis adalah hipertrofi ventrikal kiri, ada domain sistolik pada katup aorta, ada kekakuan dan ketebalan dari katup aorta, ada juga dikasih post-stenotik, ada juga Doppler mosaic supravalvular, ada juga beda tekanan dan area katup aorta. Untuk eko dari pasien ini adanya AS severe, global fungsi sistolik LV dan segmental normal dengan EF 72%, disfungsi diastolik LV tipe relaksasi, dan fungsi sistolik RV normal dengan MR mild.
Untuk laboratorium diketahui laboratorium diperiksa tuh ya, diagnosis dari pasien ini adalah cardiac CHF ya, congestive heart failure kelas fungsional. Kelas fungsional berarti kan tadi kita sudah belajar ya, kalau kita belajar klasifikasi dari fungsional di sini maksudnya NIHA ya. Ini termasuk NIHA 2 ya. Jadi NIHA 2 tadi apa? Sudah ada tanda-tanda. Jadi aktivitas sehari-hari, aktivitasnya ada terbatas ya, tetapi dengan istirahat membaik. Dengan diagnosis DA itu diagnosis anatomi, aorta stenosis severe, dan DE diagnosis etiologinya valvular heart disease. Jadi untuk mendiagnosis suatu congestive heart failure ini harus lengkap ya. Dan juga di sini pasiennya sudah ada comorbid, sudah ada faktor risiko yaitu diabetes mellitus tipe 2 yang non obes ya. Dan juga sudah pernah ditulis ini normokoroner karena sudah pernah dilakukan pasien ini kan sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya, jadi sudah diketahui koronernya normal ya. Jadi aorta stenosisnya ini bukan karena ada plak di koronernya, karena ada suatu iskemik atau suatu infark, tapi ini adalah murni karena valvular heart disease. Jadi untuk laporan kasus ini kita bahas ya. Jadi kita bahas pertama di sini kita bahas anamnesa. Jadi pasien datang ke kita itu pasiennya tidak harus masih murni, tidak ada sakit apa-apa, masih polos nih, masih cuma sesak napas doang. Ya itu juga bisa ya, tetapi kita juga harus tahu, biasa kita di daerah itu kita dapat pasien yang sudah komplit nih pemeriksaannya, dia cuma ingin kontrol obat-obatannya saja. Ya, kita harus tanya semua kalau dia tahu dia punya sakit itu ada gangguan di jantung, tahu dari mana, kita kejar. Jadi kita harus bahas di sini, kita kejar pasiennya, kita lihat kalau sudah ada pemeriksaan ini, kita tanya obat-obat apa yang didapat selama ini. Nah, kita tinggal melanjutkan obat-obatnya saja ya. Jadi jangan kita menghentikan obat lagi, kita buat terapi baru lagi, jangan ya. Jadi pasien dengan comorbid, pasien dengan gagal jantung itu kalau misalnya obatnya sudah dengan ACE inhibitor, beta blocker, terus ada MR antagonis misalnya spironolactone di situ. Terus sampai ke kita, obatnya nih dia sudah dari Jakarta misalnya atau dari Harapan Kita nih. Obatnya sudah 3 itu kan, artinya kan dia sudah sampai kepada ejection fraksinya sudah kurang dari 35 nih. Ejection fraksinya, left ventricular ejection fraksinya sudah kurang dari 35%. Lah sampai di kita kurangi ya, ibu atau ibu ini Pak, untuk pasien ini kita kurangi, dapat ACE inhibitor saja. Ya nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu ya. Kita harus lihat treatment dari spesialis jantungnya, bilang kayak gimana. Kita lanjutkan. Dan kita juga lihat algoritma dari yang tadi ya, pemeriksaan obat itu. Terapinya gimana. Kalau kita butuh evaluasi ekonya lagi ya kita tinggal kirim lagi. Kalau pasiennya ada uang untuk pergi, kalau tidak ya kita treatment sesuai dengan yang ada. Jangan kita menghayal mengurangi dosis pasiennya yang kasihan ya. Pemeriksaan fisik, apakah ada tanda objektif, itu sudah ya tadi pemeriksaan penunjang ya. Dengan contoh kasus ini kan lebih enak gitu ya, kita bisa lebih mengerti. Nah mungkin kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan ya di bawah.
pilihan obat yaitu tadi, lihat algoritma treatment tadi ya. Tadi pasien datang dengan keluhan, ini suspek, nah ini sudah gagal jantung nih, kita sudah tahu. Ya kita treatment, kita lihat terapinya apa nih. Kalau terapinya 2, inhibitor dan beta blocker ya berarti dia dan di atas itu. Di algoritma yang tadi masih awal ya. Masih awal, masih masih apa? Pengisi heart failure pressure. Jadi masih kurang dari 40 di situ ya. Kalau dia sudah sampai MR antagonis berarti pasiennya sudah optimal terapi tetapi belum membaik sehingga ditambah MR antagonis lagi. Gitu ya. Jadi kita lihat pilihan obatnya nih sampai di mana kita mengakses ulang dan kita melihat ya, lihat keluhan, sign, simptom dan tanda objektif. Ya, ini yang paling penting ya dari semua yaitu edukasi pasien. Ini nomor 1. Jadi pasien jantung itu kita harus edukasinya sangat-sangat bagus dan kita tidak boleh capek-capek. Mulut kita tidak boleh capek untuk berbicara, mengedukasi pasien untuk minum obat teratur, tidak boleh putus obat, karena bila putus obat datang ke kita lagi dengan sesak napas, dan minum airnya jangan banyak-banyak. Jadi itu harus ada balance cairan. Untuk pasien-pasien yang kondisi heart failure itu kita edukasinya itu ke balance cairan. Kita ajarin pasien-pasien kita balance cairannya gimana. Kita harus ajarin ya. Jadi misalnya kita ajarin Bapak Ibu kalau misalnya sudah tahu sakit gagal jantung, CHF gagal jantung, berarti minumnya jangan banyak-banyak. Wah, minumnya jangan banyak-banyak maksudnya gimana? Nah, minumnya gini. Kencingnya berapa? Misalnya kencingnya segelas, ya minumnya juga segelas atau setengah gelas. Jadi jangan banyak, kencingnya segelas, minumnya sebotol, setermos. Ya mengge. Ya jadi nanti sesak napas, datang ke dokter, pusing lagi, kita kasih diuretik lagi, keluarin cairannya. Jadi edukasinya memang sangat berat ya. Jadi pasien kalau datang ya jangan kita diam-diam kasih obat sudah selesai, nggak boleh gitu. Mulut kita harus berbusa-busa untuk edukasi pasiennya supaya pasiennya harus rajin minum obat dan memperhatikan hal-hal yang kita beritahu sehingga kalau datang lagi tidak sesak napas. Karena kalau pasiennya datang dan memburuk, dokternya juga ya akan memburuk juga karena mengobati lagi dari awal begitu ya. Jadi edukasi itu sangat penting sehingga kenapa? Karena kita mau pasiennya sembuh kan, menjadi yang lebih baik kan pasiennya. Jadi yang menurut kita memang harus berbusa-busa untuk edukasi pasien. Ya, kita lanjut. Jadi dokter juga kasih tugas ya. Tugas ini tuh apa ya kasih tugas? Ya, tugas itu maksudnya poin-poin ya, poin-poin untuk hal-hal apa yang sebenarnya harus kita pelajari lebih banyak di gagal jantung. Kalau semuanya dikasih di slide itu tidak pas juga ya, bisa berjam-jam nih slide, yang nonton juga, yang dengar juga bosan. Jadi baca sendiri di rumah ya. Jadi tugas ini untuk melatih kita untuk belajar mandiri di rumah ya. Jadi cari istilah berikut-berikut ini di jurnal. Misalnya jelaskan istilah HFREF. Apa tuh HFREF? Ya cari situlah panjangannya apa. Nanti kalau dikasih tahu sekarang mana bisa, bukan jadi tugas namanya. Heart failure, MREF itu apa? HFPEF itu apa? Ayo. Selamat buat kalian semua. Jadi tugasnya dijawab oleh dokter sendiri. Jadi menurut check guideline 2016 untuk diagnosis and treatment acute and chronic heart failure. Jadi definisi heart failure with R di sini HF
REF itu jadi heart failure reduced. R itu reduced ejection fraction. Jadi kalau reduced artinya apa? CAF yang ejection fractionnya kurang dari 40% dengan ada simptom dan signs. Kalau untuk HFMR, EF, MR itu mid range. Mid range apa? Mid range dari ejection fractionnya. Jadi LV ejection left ventricular ejection fraction-nya masih 40 sampai 49. Normal itu kan 50. Ini mid. Mid berarti antara 40 sampai 49. Dan HFPF artinya heart failure pressure ejection fraction di sini normalnya kan 50. Berarti kalau preserve berarti meningkat, berarti ejection fraction-nya di atas 50%, lebih dari atau sama dengan 50%. Nah, untuk heart failure mid range and heart failure preserve ejection fraction itu diberikan syarat di sini. Jadi untuk syarat ketiganya itu minimal ya 1 atau 2 gitu ya. Jadi 1 itu natrium peptidnya meningkat. Dan yang kedua lebih atau sama dengan 1 kriteria dari struktural heart failure-nya, struktural dari jantungnya sudah ada LVH atau LAE. LVH itu apa? LVH itu left ventricular hypertrophy atau LAE itu left atrial enlargement. Jadi atrium kirinya itu sudah membesar atau tidak. Kalau LVH itu ventricle hypertrophy. Jadi dinding dari ventricle kirinya itu menebal atau tidak ya, hipertrofi atau tidak. Dan diastolic sudah ada diastolic dysfunction atau tidak. Ya, kita lihat di situ ya. Jadi satu saja itu sudah masuk ke heart failure mid range ejection fraction ditambah dengan yang 1 2 3 ini ya syarat-syaratnya. Ya, mungkin bedanya mid range and pressure ejection fraction di ejection fraction-nya saja ya. Mungkin itu yang nomor 2, jelaskan klasifikasi jantung ya, klasifikasi gagal jantung ya. Jelaskan gagal jantung kiri dan kanan itu kayak gimana, gagal jantung akut dan kronik itu apa, treatmentnya gimana, terus disfungsi sistolik dan disfungsi diastolik itu gimana ya. Nanti baca ya, kalau ya sekedar tahu lah supaya kalau Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam kelas belajar kita di kelas-kelas belajar sehat untuk yang nanti berikut-berikutnya. Sampai jumpa lagi, teman-teman.